107,9 FM Radio Dais Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan ada kaum muslim. Masih kembali dalam acara bincang bersama Dais ya, bersama LPK BHI, Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Masih bersama Bapak Muhammad Nur Hanif MSI mengenai tema implementasi prinsip wasatiyah dalam tatanan hukum Islam ataupun bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada 10 tadi sudah dijelaskan dan masih menunggu untuk ada kaum muslim. Silakan yang bergabung di 6763522 di 082133670000. Baik, kita sapa nih, ada yang sudah bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Dari Rima mau bertanya ya, mengenai implementasi atau penerapan prinsip wasatiyah sendiri, apakah ada penghambat atau faktor-faktor untuk selama ini? Betul, tentunya hal yang bukan hal baru ya. Wasatiyah sudah lama diterapkan bahkan semenjak Nabi Muhammad SAW berdakwah. Cuman yang sekarang sedang digenjot di Indonesia, tentunya untuk mensiarkan atau mengajak masyarakat agar berpola dan berprinsip wasatiyah, tentunya banyak halangan. Ya itu lumrah. Misalkan ada beberapa kelompok-kelompok yang memang mempunyai pola pikir yang tanda kutip egonya tinggi dan mengklaim paling tinggi, dan ini harus pelan-pelan kita rangkul. Tidak kemudian, karena tadi sifat atau prinsip tasamuh, toleransi itu harus kita terapkan. Tidak kemudian kita menggembor-gemborkan wasatiyah, namun kita dalam mengajak ke masyarakat juga bersifat arogansi. Contoh begini, Wali Songo Wali Songo itu pun dalam mensiarkan agama Islam dan hukum Islam juga memiliki banyak halangan. Entah itu halangan dari sisi arah politik, ya, arah kemudian sosial dan sebagainya, terutama dan juga budaya. Namun alhamdulillah Wali Songo berhasil juga, mereka ternyata juga mengamalkan sifat wasatiyah, yang akhirnya kesimpulan pada endingnya itu agama Islam dapat tersebar di Nusantara ini dengan cara yang lembut, tidak kemudian keras ya, yang konon orang-orang orientalis ngomong Islam itu keras, teroris dan sebagainya. Tidak, Islam itu sangat lemah lembut. Bukti nyata Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan jalan atau konsep wasatiyah ini. Dan tentunya juga banyak halangan. Contoh yang paling gampang ini ya. Ini Mbah Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq itu kan. Beliau dalam berdakwah ke masyarakat Kudus sampai kemudian muncul hukum, bukan hukum ya. Sebenarnya ini mengakomodir kedua belah pihak, agama Hindu ya, dan agama Islam. Karena dalam agama Hindu itu sapi itu sangat terhormat dan mungkin dikultuskan, maka agar kemudian dakwah Islam itu elegan, gampang masuk ke masyarakat Kudus, maka untuk menghormati keberagamaan agama di Indonesia dan juga agar harmonis, akhirnya Mbah Sunan Kudus kemudian memberikan fatwa tidak menyembelih sapi. Itu salah satu. Ini benturan bagaimana rintangan Mbah Sunan Kudus dalam mensiarkan agama Islam. Dan itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Nah, dan menurut hemat saya sebenarnya boleh dikatakan begini. Dakwah Wali Songo itu sebenarnya belum selesai, tanda kutip belum selesai. Kenapa belum selesai? Saya ibaratkan begini. Islam itu atau syariat Islam itu sebagai metodenya, yang intinya kemudian akan endingnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kata mencapai makom makrifat. Tapi nggak mungkin makom makrifat dicapai syariat nggak digunakan, mustahil ya. Harus melalui makom syariat dulu. Saya ibaratkan makrifat Allah itu sebuah buah kelapa. Syariat itu syariat ma'rifat hakikat. Ya, jadi hakikat maksud saya, hakikat paling atas. Nah, ma'rifat itu merupakan pohonnya. Hakikat itu merupakan buahnya, buah kelapa. Saya ibaratkan hakikat kelapa, ma'rifat itu pohonnya, syariat itu caranya. Entah mau caranya langsung panjat langsung atau pakai Pakai tangga ya? Pakai tangga atau yang lainnya, terserah. Zaman sekarang mungkin manjat pohon kelapa langsung panjat badan kayaknya sudah nggak lazim.
Yuk pakai tangga atau pakai alat yang lainnya. Nah itu kan namanya apa? Menyesuaikan, tadi ada namanya ibtidah, berinovasi mosoyo. Nah sekarang itu, nah dulu zamannya Mbah Sunan Kudus dan Wali Songo yang lainnya itu menggunakan piranti-piranti tradisi budaya untuk mensiarkan Islam. Contoh tadi Mbah Sunan Kalijogo dengan gayanya, pakaiannya nggak kemudian pakaian sorban, imamah, pakai dan sebagainya, beda dengan yang lainnya, mencerminkan budaya yang sebagai karakter Indonesia, agar kemudian Islam itu diterima dengan baik. Itu Wali Songo sangat toleran sekali. Nah, sayangnya tadi mungkin Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Kudus, menurut analisa saya ini, mohon koreksi jika salah para pendengar, ini ibarat kata tadi sarana dan fasilitasnya itu saya ibaratkan tangganya nggak diambil, masih nempel di pohon kelapa itu, yang kemudian orang-orang atau masyarakat itu beranggapan, oh yang namanya mau ngambil buah kelapa itu wajib pakai tangga. Nah itu yang kita harus bisa memahamkan. Nah sekarang sudah zaman modern, apakah nggak boleh itu sapi disembelih kudus? Boleh. Wong sekarang sudah banyak kok masyarakat Kudus yang sudah menyembelih sapi. Ini namanya sudah adanya pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam. Nah apa yang halal jelas, yang haram jelas. Kenapa Mbah Sunan Kudus sampai segitu? Itu karena menghormati tradisi dan kepercayaan agama Hindu tersebut. Hambatan, rintangan pasti ada, tapi kita tidak boleh kemudian menyerah, harus berpikir cermat, cerdas, agar kemudian rintangan itu menjadi evaluasi. Bagaimana caranya ini untuk bisa mengajak masyarakat agar berprinsip 10 prinsip wasatiyah, ya, seperti yang sudah diamalkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, dan juga para wali dalam menyebarkan prinsip-prinsip dan agama Islam itu. Iya, ini ada lagi nih dari Muhammad nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai ada istilah yang namanya Islam kejawen. Nah, itu bagaimana itu? Oke. Nah, Islam kejawen nyambung ya tadi ya. Iya. Islam kejawen itu tadi, ya lebih tepatnya sekarang mungkin ada tandingnya lagi, Islam Nusantara gitu ya. Iya. Islam kejawen, Islam Nusantara, Islam yang mengakomodir seluruh ya mungkin budaya agama. Nah, wasatiyah itu istilahnya banyak, itu Islam Nusantara, Islam kejawen dan sebagainya. Begini, saya ibaratkan begini ya. Syariat Islam itu saya ibaratkan bukan segelas, poci. Satu poci air susu atau teh lah ya, teh misalkan. Mengalir dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kemudian nanti akhir zaman, itu dialirkan dari sungai, misalkan sungai mengalir tuh yang namanya pocinya itu jalan terus. Bertemu abad A, berubah, ada tambahan lemon jadi lemon tea. Nah itu kan zaman sekarang Thai tea ya, dan sebagainya, susu pakai teh dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, yang penting tehnya tuh nggak hilang, tehnya loh. Jangan sampai kemudian dari zaman Nabi Muhammad teh kok berubah menjadi susu atau kopi. Wah, berubah semua itu. Itu yang kebablasan namanya. Adanya inovasi yang kebablasan, dan ini tidak. Nah, ada Islam kejawen, Islam Nusantara, atau Islam apapun, yang penting itu mengamalkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga para sahabat dan tabi'in, dan mengedepankan prinsip wasatiyah, insya Allah itu aman. Dalam artian tadi, menjaga nilai-nilai Islam. Tidak kemudian tradisi dibenturkan dengan Islam, kemudian saling pecah, tidak boleh. Maka dakwah Wali Songo sekali lagi itu sangat akulturatif, mengakulturasi antara budaya dan agama. Muncul Islam kejawen. Dulu ada yang namanya penanggalan Jawa dalam falak ya. Kemudian muncul yang namanya Sunan Giri, kemudian merubah kalender Jawa, kemudian penanggalan Jawa Islam, ada tambahan Islam. Ini apa? Ya tadi, tidak meninggalkan tradisi kultur yang lama, penanggalan Islam gitu. Nah, baik. Siapa lagi untuk Anda kaum muslim 0821333670.000 dari Amanda nih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bertanya mengenai penerapan atau nilai-nilai konsep wasatiyah, apakah ada nih dalam pendidikan itu sendiri? Ada ya. Ada satu tulisan, banyak sekali di googling dan sebagainya, itu ada jurnal ilmiah mengenai penerapan atau implementasi nilai-nilai wasatiyah dalam
pendidikan banyak sekali. Contoh kecil nih. Dalam mendidik anak kecil misalkan, Islam mengajarkan ketika anak sudah mulai beranjak mumayyiz atau sudah agak sedikit ya umur 5, 6, 7 tahun ya. Ketika tidak sholat itu maka harus ditegur. Dibilangin dengan kata-kata kan man ra'a minkum mungkaron kan tuh kan falyughayyirhu biyadihi. Ini kalau misalkan ini anak kecil mungkin ruang lingkupnya orang tuanya walinya, dinasehati, dipukul, tapi nggak boleh mukul dengan keras. Ditepuk, nang sholat, ayo jangan malas-malas sholat karena sholat kewajiban setiap muslim. Dididik itu sholat. Namun kemudian nggak kemudian mukul-mukul kebablasan sampai luka. Ini namanya penyiksaan terhadap anak. Nah ini nanti orang-orang apa tuh KPI ya, Komisi Perlindungan Anak itu ya, itu akan datang menangkap orang tua, tapi dengan cara yang tadi, ya wasatiyah tadi, nggak kebablasan itu, tawazun itu, keseimbangan. Nah itu dalam satu contoh begitu. Tapi sekarang banyak ya kebalik, jadi ekstrim kiri ini ekstrim kanan. Sekarang pendidikan itu beda dengan pendidikan alasan pesantren. Saya di pesantren itu enggak kurang saya tuh tangan apa itu disabet ustadz saya, kemudian bangunnya susah disabet, itu lumrah biasa aja. Nggak kemudian sekarang tuh apa dijewer, lapor dipolisikan, wah dan sebagainya. Ini namanya tadi nggak mengamalkan nilai-nilai wasatiyah. Boleh bu, maka implikasinya apa? Seorang anak, ada kasus kan guru dibunuh oleh muridnya. Ini karena apa? Pendidikan Islam, pendidikan model Islam wasatiyah nggak diterapkan. Tadi ingat Islam itu tengah-tengah, enggak terlalu ngecorke, membiarkan, tidak terlalu melepas, tidak terlalu ngekang. Tengah-tengah itu boleh-boleh saja menghukum, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara kemudian sifatnya hanya mentakzir, membuat dia jera, tidak kemudian melukainya dan sebagainya. Itu cara mendidik model prinsip wasatiyah dalam pendidikan itu. Dan banyak yang lain contoh-contoh prinsip wasatiyah yang diterapkan dalam pendidikan. Baik, terima kasih banyak Bapak ya atas pemaparannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan tak terasa sudah menunjukkan pukul 10.56 ya. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali kalau diberikan waktu ya. Dan ini Bincang Arka bersama Bapak Muhammad Nur Hanif MSI ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya kaum muslim, bisa kita ambil yang positif ya. Tentu saja banyak sekali tadi mengenai penerapan prinsip wasatiyah ya, ada 10 tadi. Insya Allah ketika kita bisa terapkan, kita akan semakin menjadi Islam yang wasatiyah, tengah, dan bisa untuk memecahkan permasalahan rahmatan lil alamin. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda kaum muslim. Barakallah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.